di Invest Time on Location kita masih banyak ngomongin terkait bisnis modifikasi custom motor dan masih ada juga Mas Refzi di sini. Mas Refzi sebetulnya ini kan saya lihat cuma satu nih ya, yang kesisa nih, yang ready. Dan berarti yang lain ini kan udah laris banget nih. Ya. Awal mulanya gimana bisa bisnisnya laris banget kayak gini? Nah kebetulan nih Bang, ada yang langsung sama bos yang langsung. Oh iya. Halo. Halo. Bram. Siap, Sugimo Om. Inilah Sugimo, pria asli Bengkulu kelahiran 26 tahun silam ini pernah hampir putus asa merantau di ibu kota. Pandemi COVID-19 sangat memukul usahanya saat itu. Kantin tempat usahanya harus dipaksa tutup karena pandemi. Sementara dia harus membayar gaji karyawan, biaya kuliah, hingga dikejar-kejar hutang bank. Bermodal tabungan 15 juta rupiah, Sugimo memberanikan diri membuka bisnis modifikasinya. Kisahnya gimana ini Mas? Saya lihat cuma satu doang nih yang ready stock. Iya sekarang kebetulan cuma satu nih Om, yang lainnya udah pesanan semua. Iya. Udah semua. Kalau untuk awal sih dulu kita masih rumahan sih Om. Pertama ya kita coba-coba bikin karena pandemi juga waktu itu modal pas-pasan ya. Oke. Kita pengen motor custom ya kita buat sendiri. Akhirnya jadi kualitasnya kayaknya oke ya kita coba pasarin. Alhamdulillah antusiasnya lumayan. Jadi ya gitu mulai awalnya. Pandemi membawa berkah ya. Ya alhamdulillah. Awalnya nih, ngomongin Iya. awalnya, sebetulnya ada berapa unit yang Mas Gimo bikin atau motor custom di awal di bisnis ini? Kalau awal dulu sih Om kita cuma satu unit Om, kita bikin satu unit, kita langsung posting, kalau laku baru kita bikin lagi, nggak berani produksi karena awalnya nggak ada niat jualan Om. Kita awalnya, saya memang untuk pakai pribadi, nggak ada niat jualan sama sekali. Oke. Saya bikin waktu itu 1 bulan bikin satu unit, selesai. Kayaknya hasilnya puas, saya coba posting di Facebook waktu itu Om. Oke. Posting di Facebook, alhamdulillah 1 jam langsung laku. 1 jam. 1 jam langsung laku. Akhirnya dari duit tadi saya beli bahan lagi. Oke. Saya beli bahan unit lagi, saya bikin lagi gitu. Saya bikin lagi pas jadi ya niatnya kan ini kalau pakaian pribadi kalau mau dijual kalau laku ya alhamdulillah, kalau nggak laku pakai lagi gitu, rencananya gitu awalnya. Berarti ketidaksengajaan jadi cuan ya? Iya betul, kurang lebih begitu Om. Kalau saya kulik nih, biografi atau cerita-cerita atau kisah dari Mas Gimo, ada kisah yang menarik di mana kan tadi disebutin ya, Iya. pandemi membawa berkah, di saat pandemi justru bisa meraup cuan sekarang. Iya. Sebetulnya awal mulanya apa? Ada hal apa yang kiranya juga Mas Gimo kepikiran, kayaknya saya harus bisnis deh, nggak harus kerja lagi. Iya. Dulu ya karena udah laku salah satunya kan baru niat untuk bisnis. Nah terus dulu pandemi saya hitungannya gini Om, tahap hidup paling rendah lah ibaratnya Om. Dan dulu saya punya usaha kantin di pabrik. Pas waktu itu pandemi, jadi setiap minggu karyawan berkurang. Jadi akhirnya pabrik itu sisa dikit aja karyawannya. Jadi kantin saya udah nggak laku, ibaratnya udah nggak ada yang beli. Nah dari sana mulainya. Terus pas berhenti juga kebetulan dulu saya jujur-jujuran aja nih Om, kita dulu pas buka kantin itu minjam bank. Itu bebannya. Dan saya juga kuliah waktu itu. Oke. Jadi saya itu pas berhenti kantin itu pemasukan 1.000 pun nggak ada. 1.000 pun nggak ada. Sedangkan tanggungan setiap bulannya bank 3.500.000 1 bulan. Oke. Uang kuliah 1.500.000. Jadi 5 juta wajib dalam 1 bulan. Oke. Kenapa ujung-ujungnya bisnis modifikasi custom? Apa kuliahnya Mas Gimo arah-arahnya ke modifikasi custom, atau kalau dilihat dari backgroundnya sebetulnya bisnisnya kantin dari kuliner ke otomotif, ini gimana ceritanya? Ya jadi ceritanya gini, tahap itu dulu saya udah frustasi lah Om ceritanya. Udah angsuran tadi kan minimal 5 juta sebulan udah wajib, pemasukan nggak ada. Itu setiap bulan tabungan terus tuh yang habis dipotong kan, 5 juta. Pas itu juga lagi nyusun skripsi juga. Waduh double dah pokoknya. Akhirnya saya udah frustasi, saya udah niatnya ini pulang ke Bengkulu Om. Kebetulan ada tabungan sekitar 15 juta lagi. Nah itulah saya rencana buat beli motor tadi, buat modif. Rencana saya
di Bengkulu itu saya minimal ada motor lah buat balik di kampung gitu. Udah nggak ada niatan tinggal di sini lagi sama sekali. Ada frustasi berarti ya? Ada. Mas, saya boleh lihat bengkelnya nggak Mas? Atau Mas Boleh, Gimo? boleh. Saya keliling dulu. Boleh Om. Kalau saya cium dari bau-baunya masih bau cat nih. Iya. Ini tempatnya masih baru pindah atau gimana ceritanya Mas Iya Gimo? benar Om, kita di sini baru pindah Om, baru 2 minggu. Baru 2 Iya, minggu. baru 2 Sebelumnya minggu. di mana Mas Gimo? Sebelumnya kita di dalam Pusdik Lantas. Masih rumahan depan rumah ada saung dikit lah depan rumah itu aja kita selama ini. Oh iya, tadi juga langsung di-publish-nya di online ya? Iya, kita jualannya cuma di online. Oke. Kalau ini kan ya masih tahap renov lah Om, Oke. produksinya itu. Ini paling kapasitas untuk produksi paling 5 unit paling ini. Untuk 5 sekali unit ngelas, ya? Iya. Oke. Sekali 5 unit baru masuk lagi gitu. Oke, ini bahan-bahannya gimana nih Mas? Belinya di sini juga, impor, atau kayak gimana sih sebenarnya saya juga Kalau kurang bahan paham sih Om, kalau bikin. kita banyak ada rata-rata kenalan pedagang se-Jabodetabek kita ada yang kenalan. Oke. Jadi mereka punya Bison, Mega Pro, Scorpio, rata-rata mereka ngoper ke sini. Jadi Oh. kita udah terima beres sampai sini diantar ke lokasi biasanya. Tadi ada beberapa jenis Mas. Bison, Bison, Scorpio, Mega Pro, Mega Pro, Tiger bisa. Tiger. Iya. Oh, motor-motor besar lah Iya, ya. motor-motor Nah, kopling. kan basicnya kan dulu bisnis kuliner nih Mas. Iya. Belajarnya di mana bisa bikin kayak gini? Belajarnya di mana Mas Gimo? Dari frustasi aja Om awalnya, Iya. terus ngajak teman. Saya sih jujur aja basic bengkel nggak ada. Oke. Jadi teman saya yang kerja, cuman saya bantuin aja sama desain lah, bantu desain gitu aja. Oke. Sama biayanya saya yang nanggung gitu. Oke, berarti memang ini dilihatnya Mas Gimo ini lebih ke sisi bisnis ya? Iya, ke bisnis Temannya ya. yang otomotif. Iya, Tuh. betul. Temannya mana Mas? Di bengkel satu lagi. Di bengkel satu Iya. lagi, berarti sekarang ada dua ada 2 ya? tempat. Ya, tempat Oke, produksi. nah ini kalau gini lagi bikin apa nih Mas? Kalau ini Stangnya? lagi bikin ini push step. Oh, footstep. Push step yang untuk injekan. Kalau ini kayak Oke. cover mesin tuh. Nah, Oke. ini lagi dempul, lagi dihalusin sebelum tahap painting. Bikinnya berapa lama sih Mas kalau kayak gini? Kalau satu unit sih, kalau fokus satu unit ya paling di 10 hari beres. 10 hari beres? Ya. Kalau kita fokus satu unit, Oke. cuma kan kita barengin kayak gitu. Oke. Ini custom di cc berapa Mas Gimo? Kalau kita sih paling tinggi 250 sih untuk 250 sementara cc ya? 250 cc. Oke, nah ini berarti sekarang karyawannya udah banyak berarti ya? Alhamdulillah ada Om, nggak banyak. Oke, Kalau di sini sih cuman 10 orang doang sih. ada 10 orang. Sama tim depan. Totalnya ada berapa Mas sekarang? Kalau di sana ada 10 juga. Ada 10 berarti 20 orang ya? total. 20 orang sama Mas Gimo 21 ya? Iya. Mas, ini ngecatnya kalau ngecatnya sendiri berapa lama? Ada nggak sih yang order, Mas saya mau numpang ngecat doang? Ada nggak? Oh, ada sih, tapi kita tolak-tolak semua karena kalau nerima painting malah produksi kita jadi lebih lambat jadinya. Oke. Sedangkan pesanan juga udah numpuk gitu. Kalau ruang painting tadi ada di Di sana ya Mas ya? belakang, Oke, boleh Mas Gimo. Ya, Anterin saya ke sana Mas. Ini jadi open untuk kita Om, jadi di ruangan di depan sana itu untuk ngecat. Sana tuh ya, kita ke sana Mas yuk. boleh. Masih kotor semua nih Om nih. Nah ini Oke. di sini, Om depan. Nah ini ruang painting Om, ini khusus kita ngecat. Jadi kita ngecat misal 2 rangka, ngecat 2 rangka, setelah ngecat habis di pernis baru pindah ke sini. Ini opennya kita hitung open. Oke. Nanti setelah ini masuk lagi pengecatan lagi gitu. Jadi nggak ada berhentinya, jalan terus. Jalan terus. Iya. Nah, kalau misalnya rangka, kan apa memang ini fit untuk di custom atau nanti Mas Gimo ada potong-potong rangka lagi? Ada lagi banyak. Ada banyak ya? Rata-rata dari sini nih Om, dari Oke. bagian ini ke belakang udah custom semua. Kalau depan nggak, karena depan kan ada nomor rangka. Jadi Ya. nggak boleh dipindah-pindah, nggak boleh di custom. Nggak merubah ya? Iya, nggak merubah. Ya? Oke. Nah, untuk ngecatnya tadi kan juga ada tangki. Catnya Iya. berarti nggak nerima ngecat Iya, nggak ada ngecat sendiri ya? Iya. Kalau tangkinya tadi gimana Mas? Bikin sendiri atau sejauh ini Kalau gimana? ini sih pernah bikin sendiri juga, cuman memperlambat produksi Om. Jadi kita Oke. tangki kita khusus kasih ke tukang tangki yang produksi tangki. Jadi nanti kita beli misal dalam jumlah 30 atau 40 sekali order gitu. Nanti
Nanti kita revisi lagi di sini kayak kayak tutup tangkinya kita ganti gitu. Oke, jadi Mas Gimo all in lah ya. Iya. Terima beres, terima jadi, motor udah jadi siap pakai. Iya, siap pakai. Oke, nah ini ngomongin siap pakai, Mas Gimo, udah pernah kirim kemana aja? Kalau kita pengiriman dari Aceh sampai Papua udah semua. Aceh sampai Iya, Papua udah semua. Seluruh Indonesia udah pernah kita. Oke, berarti memang tadi ya the power of media sosial. Media sosial, betul. Media sosial. Karena sebelumnya juga untuk workshopnya sebetulnya Iya, di dalam. di dalam asrama polisi. Jadi kemungkinan orang lewat malah nggak ada. Nggak Pasti ada. orang asrama aja yang lewat. Cuma kita pemasaran di Instagram aja sama TikTok, udah dua itu aja. Iya sih, saya lihat followersnya banyak banget Mas Gimo. Alhamdulillah Om, baru naik akhir-akhir ini aja sih Om naik. Nah, Mas Gimo kan udah bikin saya ngiler nih, diajak keliling-keliling, makin pengen saya punya motor custom. Tadi di awal saya udah dibisikin sama pegawainya, harganya gitu ya, mau custom, mau beli baru ataupun memodifikasi. Kalau harga dari Mas Gimo belum tahu nih, bisa lebih murah lah ya. Bisa Om. Aman ya Om. Aman ya? Aman. Nah, penasaran sama harganya? Tetap bersama kami di Invest Time on Location.